Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egristala Fardana, NRP 2223612208 dari Program Studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi tengah semester pada mata kuliah Workshop Sistem Komunikasi Seluler, yaitu mengenai perhitungan link budget dan maksimum low-paid loss, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui BTS yang terhubung dengan perangkat dan jarak perangkat ke BTS. Yang kedua yaitu menghitung link budget, maksimum low-paid loss, dan model propagasi. Yang ketiga yaitu untuk menentukan model propagasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat pengamatan dan pengukuran. Yang keempat yaitu membandingkan hasil paid loss yang didapat dari pengukuran dengan hasil yang didapat dari perhitungan. Kemudian untuk latar belakangnya yaitu teknologi komunikasi seluler telah berkembang sangat pesat sehingga mendorong peningkatan kebutuhan terhadap layanan data yang cepat dan stabil. Agar kebutuhan tersebut terpenuhi, maka operator seluler terus meningkatkan kualitas jaringan dengan memperluas cakupan dan memperkuat sinyal melalui teknologi LTE, yaitu Long Term Evolution. Kualitas jaringan ini dipengaruhi oleh kualitas sinyal yang diterima oleh perangkat pengguna, di mana pengukuran performa jaringan ini diamati melalui beberapa parameter seperti RSRP, SINR, dan RSRI. Pengamatan dan pengukuran sinyal LTE ini dapat dilakukan dengan analisa link budget, maksimum low-paid loss, dan model propagasi, di mana model propagasi yang digunakan yaitu model COS 231HT disesuaikan dengan kondisi lingkungan pengamatan dan pengukuran, dan software yang digunakan yaitu Network Cell Infolite untuk mendapatkan parameter penting seperti RSRP, SINR, RSRI, dan PCI, dan beberapa parameter lainnya untuk mengetahui identitas BTS yang terhubung dengan perangkat. Kemudian ada software OpenSignal untuk mengukur kecepatan unggah, kecepatan unduh, dan latensi. Dan cellmapper.net untuk mengetahui info BTS dan sel yang digunakan atau terhubung dengan perangkat. Serta Google Earth untuk melakukan pengukuran jarak antara perangkat dengan BTS. Perbandingan hasil pengukuran dan perhitungan diperlukan untuk mengetahui perbedaan antara hasil teoritis atau perhitungan dengan hasil aktual atau pengukuran. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui sejauh mana faktor lingkungan mempengaruhi performa jaringan. Dengan demikian, kegiatan pengamatan dan pengukuran ini dapat dilakukan sebagai acuan dalam upaya otomasi jaringan seluler agar layanan tetap stabil dan berkualitas bagi pengguna. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian, di mana alat dan perangkat pengukuran yang digunakan yaitu smartphone untuk aplikasi Network Cell Infolite dan OpenSignal, dan PC atau laptop untuk web cellmapper.net dan Google Earth. Kemudian parameter yang diukur diantaranya yaitu RSRP, SINR, RSRI, PCI, band, dan TAC. Kemudian throughputnya ada downlink, ada download atau upload, dan latensi. Kemudian ada MCC, MNC, region, type, dan cell identifier pada BTS. Kemudian ada jarak perangkat ke BTS dan tinggi BTS. Kemudian hasil pengukurannya, di mana yang pertama yaitu informasi BTS. BTS yang terhubung dengan perangkat ini yaitu 21246. MCC, MNC, dan regionnya yaitu 510, 10, dan regionnya 6059. Bandnya yaitu 3840, typenya yaitu makro. Dan sel yang terhubung dengan perangkat yaitu sel 21, dan sel identifiernya yaitu 542837797. PCI-nya yaitu 169,
atau 56/1 dan bandwidth-nya yaitu 20 MHz. Hal ini dapat diketahui yaitu dengan cara mengunjungi web cellmapper.net, di mana BTS yang terhubung dengan perangkat saya yaitu 212.046 ini. Dan hal ini dapat disamakan dengan hasil pengukuran pada network InfoCell, di mana TAC ini 6059 ini sama dengan ini regionnya 6059, dan untuk ECI-nya 54283797 nya ini sama dengan sel identifier-nya yaitu 54283797, dan kemudian PCI-nya juga sama 169, yaitu bisa dilihat di ini Tower Info atau sel 21, atau bisa langsung mengunjungi webnya yaitu ini. Dan ini didapatkan tower infonya, dan perangkat saya terhubung dengan sel 21 sehingga sama informasinya. Kemudian yang kedua yaitu ada pengukuran jarak perangkat ke BTS, di mana ini saya lakukan menggunakan Google Earth, yaitu jarak dari rumah saya ke BTS 810 meter atau 810 meter. Kemudian informasi lokasi dan parameternya yaitu lokasinya ada di Dusun Kuncung, Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dengan area rural atau suburban. Seperti ini areanya. Dan jarak ke BTS-nya yaitu 810 meter sesuai dengan data pengukuran. Untuk tinggi BTS-nya yaitu 30 meter, merupakan asumsi provider yang digunakan yaitu Telkomsel. Bandnya yaitu 1800 MHz. Didapat dari data pengukuran. Dan EARFCN-nya yaitu 1850, di mana downlink-nya yaitu 1870 MHz dan uplink-nya 1775 MHz. Dan bandwidth-nya yaitu 20 MHz sesuai dengan data pengukuran. Dan yang keempat yaitu performa jaringan, di mana parameternya yaitu RSRP-nya negatif 83 dBm dengan kategori good, dan SINR-nya yaitu 1 dB dengan kategori fair. Kemudian RSRH-nya yaitu negatif 7 dB dengan kategori good, PCI-nya 169, download speed-nya yaitu 34,5 Mbps dengan kategori good, upload speed-nya yaitu 6,67 Mbps dengan kategori good, dan latensinya 29 ms dengan kategori good. Di mana parameter RSRP, SINR, RSRH, dan PCI-nya ini didapatkan dari software Network Cell Infolet. Dan untuk parameter download speed dan upload speed, kemudian latensinya didapatkan dari software OpenSignal. Kemudian ada analisa link budget berdasarkan hasil. Yang pertama yaitu perhitungan noise untuk 20 MHz, di mana rumusnya seperti ini, yaitu negatif 174 dBm per Hz ditambah 10 dikali log 10 dari bandwidth-nya, yaitu bandwidth-nya 20 MHz, sehingga didapatkan hasil negatif 101 dBm. Kemudian untuk tabel downlink link budgetnya seperti ini. Bandwidth-nya yaitu 20 MHz, TX power-nya yaitu 46 dBm, TX antena gain-nya 18 dB, loss system-nya 3 dB, sehingga EIRP-nya didapatkan dengan TX power ditambah
TX antena gain dikurangi dengan loss system sehingga didapatkan hasil 61 dBm. Kemudian UE noise figure-nya yaitu 7, didapatkan dari RSRI-nya ini. Dan thermal noise-nya didapatkan dari perhitungan ini tadi yaitu negatif 101 dBm. Dan SINR-nya yaitu 1, kemudian receiver sensitivity-nya didapatkan dengan UE noise figure ditambah thermal noise ditambah dengan SINR sehingga didapatkan hasil negatif 93. Kemudian interference marginnya yaitu 3 dB, control channel overhead-nya 1 dB, RX antena gain-nya 0 dan body loss-nya 0 dB. Kemudian RSRP-nya yaitu negatif 83 dBm, di mana didapatkan dari hasil pengukuran ini RSRP-nya negatif 83 dBm. Sehingga aktual pet loss-nya yaitu didapatkan dengan EIRP dikurangi RSRP yaitu 61 dikurangi negatif 83 sehingga didapatkan hasil 144. Dan MAPL-nya didapatkan dari EIRP dikurangi dengan H receiver sensitivity, kemudian dikurangi lagi dengan interference margin, dikurangi lagi dengan control channel overhead, ditambah dengan RX antena gain dan dikurangi dengan body loss sehingga didapatkan hasil 150 dB. Untuk margin downlink-nya didapatkan dengan mengurangkan MAPL dikurangi dengan aktual pet loss-nya dan didapatkan hasil 6 dB. Kemudian pada tabel uplink link budgetnya seperti ini, di mana bandwidth-nya sama yaitu 20 MHz, TX power-nya yaitu 23 dBm, dan TX antena gain-nya 0 dB, body loss-nya yaitu 0 dB. EIRP-nya didapatkan dengan TX power ditambah TX antena gain dikurangi dengan body loss dan didapatkan hasil 23 dBm. Kemudian noise figure-nya yaitu 2,2 dB. Thermal noise-nya sama seperti downlink tadi yaitu negatif 101 dBm. SINR-nya yaitu 7 dB. Dan receiver sensitivity-nya yaitu noise figure ditambah dengan thermal noise ditambah lagi dengan SINR sehingga didapatkan hasil negatif 91,8 dBm. Untuk interference marginnya didapatkan 3 dB. Kemudian TMA gain-nya yaitu 2 dB dan RX antena gain-nya yaitu 18 dBi dan loss system-nya yaitu 0,4 dB sehingga MAPL uplink-nya yaitu EIRP dikurangi dengan receiver sensitivity dikurangi lagi dengan interference margin kemudian ditambah dengan TMA gain dan didapatkan hasil 113,8 dB. Untuk pet loss-nya yaitu 144 dB sehingga margin uplink-nya yaitu negatif 30,2 dB, yaitu dengan cara mengurangkan MAPL dikurangi EPL. Kemudian ada perhitungan propagasi model cos 231 HTA. Untuk rumusnya yaitu 46,3 ditambah 33,9 log Fc yaitu frekuensi downlink-nya, kemudian dikurangi dengan 13,8 log Ht ini merupakan tinggi BTS-nya dan AHR-nya dikurangi lagi dengan AHR-nya ini ada perhitungan lagi dan ditambah dalam kurung 44,9 dikurangi 6,55 log Ht
nya ini merupakan tinggi dari BTS-nya dikalikan dengan log D dan ditambah dengan Cm, sehingga dapat dihitung logaritma dari log Fc-nya yaitu 1870 Hz untuk downlinknya, dan didapatkan hasil 3,272, dan untuk tinggi BTS-nya yaitu log 30 dan didapatkan hasil 1,4771, dan log D-nya ini 1 sehingga didapatkan hasil 0. Kemudian ada perhitungan AHR untuk suburban, yaitu dengan rumus seperti ini. Dalam kurung 1,1 log F ini untuk frekuensinya downlink dikurangi dengan 0,7 dikalikan dengan HMS ini merupakan tinggian dari perangkat, kemudian dikurangkan dengan dalam kurung 1,56 log F nya merupakan frekuensi downlink dikurangi dengan 0,8, sehingga kita masukkan saja nilainya 1,1 dikali 3,272 dikurangi 0,7, ini dalam kurung dikalikan dengan 1,5, kemudian dikurangi dalam kurung 1,56 kali 3,272 dikurangi 0,8, sehingga didapatkan hasil untuk AHR nya yaitu 0,044448 dB. Kemudian untuk model propagasi cos 231H ini rumusnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga langsung saja dimasukkan nilai-nilainya, yaitu 46,3 ditambah 33,9 dikali 3,272 dikurangi lagi 13,82 dikalikan dengan 1,4771 dikurangi dengan 0,04448 ditambah dalam kurung 44,9 dikurangi 655 dikalikan dengan 14771 dikali 0 dan ditambah 0. Cm nya ini diasumsikan 0 karena pada rumus kalau suburban itu 0, ini 0, dan untuk AHMS nya ini sesuai untuk suburbannya yaitu seperti rumus tadi. Sehingga dari perhitungan model propagasi cos 231H didapatkan LP yaitu 136,8 dB. Yang kedua yaitu ada perbandingan pet loss, di mana parameternya yaitu ada hasil theoretical pet loss yang merupakan hasil perhitungan menggunakan model cos 231H dan didapatkan nilai 136,8 dB, dan pet loss untuk pengukurannya yang merupakan hasil pengukuran yaitu 144 dB, dan sehingga selisihnya yaitu 7,2 dB. Kemudian untuk analisa hasil pengamatan sinyal, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat dianalisa bahwa hasil pengamatan sinyal di Dusun Kuncung, Desa Banyuarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini menunjukkan bahwa perangkat terhubung ke BTS dengan PCI 169 menggunakan band 3 1800 MHz dengan bandwidth 20 MHz. Jarak perangkat dengan menara BTS-nya yaitu 810 meter, sehingga didapatkan nilai parameter seperti berikut. Untuk RSRP-nya yaitu negatif 83 dBm dengan kategori good. Hal ini menunjukkan daya sinyal yang diterima cukup kuat. Untuk RSRI-nya yaitu negatif 7 dB dengan kategori good, di mana kualitas sinyal relatif baik dan menunjukkan interferensi rendah. Kemudian untuk SINR-nya yaitu 1 dB dengan kategori fair yang menunjukkan adanya gangguan atau noise yang cukup tinggi pada kanal. Dan untuk kecepatan unduh
untuk kecepatan unduhnya yaitu 34,5 Mbps dan kecepatan unggahnya yaitu 6,67 Mbps dengan latensi 29 ms yang masih tergolong baik untuk jaringan 4G di daerah suburban. Sehingga 3 parameter tersebut termasuk kategori good. Dengan demikian, jaringan di Dusun Kuncung, Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur memiliki daya sinyal yang baik maupun kualitas sinyal menurun karena interferensi yang tercermin dari nilai SINR yang rendah, di mana nilai SINR ini menunjukkan angka 1 sehingga tergolong fair, sedangkan untuk parameter lain seperti RSRP, RSRI, download speed, upload speed, dan latensi tergolong kategori good. Kemudian untuk analisa hasil pengukuran link budget dan maksimum allow pet loss, dapat dianalisa bahwa pengukuran yang dilakukan di Dusun Kuncung, Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini tergolong daerah rural atau suburban. Provider yang diamati yaitu Telkomsel dengan jarak perangkat ke BTS sepanjang 810 meter yang dilakukan pengukuran menggunakan Google Earth dan tinggi BTS diasumsikan 30 meter. Selain itu, dengan bandwidth 20 MHz dapat dilakukan perhitungan thermal noise dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, sehingga didapatkan nilai negatif 101 dBm. Pada perhitungan downlink didapatkan aktual pet loss sebesar 144 dB dan maksimal allow pet loss-nya yaitu 150 dB, sehingga didapatkan margin downlink sebesar 6 dB. Dengan margin 6 dB ini menunjukkan bahwa link downlink masih mempunyai cadangan yang wajar, dan secara coverage ini menunjukkan link budget downlink aman dan layak. Sedangkan pada perhitungan uplink didapatkan maksimum allow pet loss-nya yaitu 113,8 dB dengan aktual pet loss-nya yaitu 144 dB, sehingga didapatkan margin uplink-nya sebesar negatif 30,2 dB. Dengan nilai margin uplink tersebut menandakan bahwa daya pancar dari perangkat atau UE-nya lebih lemah dan memerlukan peningkatan efisiensi transmisi. Karena pengamatan dan pengukuran dilakukan di daerah rural atau suburban, maka perhitungan model propagasinya yaitu menggunakan model COS 231 HATA dengan nilai AHR disesuaikan dengan suburban yaitu 1,1 log frekuensi downlink dikurangi 0,7 dikalikan dengan HMS, kemudian dikurangi dengan 1,56 log frekuensi dikurangi dengan 0,8. Begitu pula dengan perhitungan CM-nya yang disesuaikan dengan kondisi rural atau suburban sehingga didapatkan nilai 0. Hasil perhitungan propagasi model COS 231 HATA ini didapatkan nilai 136,8 dB. Dengan hasil perhitungan ini dibandingkan dengan hasil pengukuran aktual, di mana hasil perhitungan didapatkan nilai 136,8 dB, sedangkan hasil pengukuran didapatkan nilai 144 dB, sehingga diperoleh selisih sebesar 7,2 dB. Kondisi ini bisa disebabkan karena lingkungan seperti vegetasi atau pohon dan bangunan. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan pengamatan dan pengukuran yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada daerah rural atau suburban ini didapatkan kualitas sinyal dengan kategori good, yaitu dengan nilai RSRP-nya negatif 83 dBm. Namun didapatkan nilai SINR yang rendah yaitu 1 dB yang menunjukkan adanya gangguan interferensi atau noise yang cukup tinggi di lingkungan sekitar.
Selain itu, berdasarkan link budget, jaringan masih memiliki margin positif pada sisi downlink, sedangkan pada sisi uplink memiliki margin negatif yang menunjukkan daya pancar UE perlu ditingkatkan. Perbandingan antara path loss teori atau perhitungan didapatkan nilai 136,8 dB, sedangkan path loss aktual atau hasil pengukuran didapatkan nilai 144 dB, sehingga selisih yang didapatkan yaitu 7,2 dB. Dengan demikian, jaringan Telkomsel pada area rural atau suburban di lokasi pengamatan dan pengukuran masih memiliki performa yang cukup baik untuk layanan data LTE. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.